yang berciri khas Melayu kan, bahasanya bahasa Melayu kita kembangkan. Kenapa kita kalah dengan Malaysia? Malaysia tuh kalau kita bandingkan dengan Riau belum apa-apanya dulu, tapi sekarang kenapa mereka lebih maju? Mereka konsisten. Ya, sekarang konsisten pemerintah dan legislatif dan eksekutif ini kita harapkan sama-sama mendukung, sama-sama mengawal untuk kebijakan itu ke depan. Saya kira arahnya ke sana. Jadi ini sisa waktu 5 tahun lagi untuk mewujudkan visi Riau 2020. Saat ini sudah tahun 2015. Kira-kira cita-cita ini akan bisa terrealisasi begitu atau hanya sebuah jargon belaka? Saya kira kalau dalam kurun waktu 5 tahun itu belum kan nampak. Ya, sekarang kita memulai suatu keadaan ya tidak akan bisa seperti membalik telapak tangan. Ya, proses itu perlu jangka panjang. Yang kita khawatirkan nanti, oke lah sekarang pemerintah sekarang sudah memulai, sudah mewujudkan. Nah, ganti pemerintah, ganti pejabat, ganti gubernur, ganti bupati, ganti lagi kebijakannya. Kan pepatah Melayu juga mengatakan sekali air banjir, sekali tipe berubah. Inilah yang saya katakan tidak konsistennya. Nanti ganti lagi, sekarang katakanlah dipimpin oleh gubernur sekarang. Nah, oke, kebijakan itu dia munculkan. 5 tahun ke depan, tidak jadi gubernur lagi. Pilih gubernur baru, ganti lagi kebijakannya. Ini yang tidak konsisten. Padahal kita sudah menentukan arah 2020, Riau ini harus eksis ya tentang kebudayaan Melayu. Artinya memang perlu keberlanjutan siapapun kepala daerah yang akan memimpin Riau ini. Sustainable development dan pembangunan Melayu itu. Kan itu yang kita harapkan. Nah, berapa persen orang yang datang ke Riau dalam rangka kajian kebudayaan Melayu? Belum. Saya sudah 4 kali mengikuti seminar Melayu di Malaysia, belum ada satupun yang ditelurkan dari Riau. Nah, ini kan kita sedih. Nah, saya kira itu kedepannya kita harus konsisten lah. Kalau kita awali dengan niat, ya kita nih Melayu identik dengan Islam, awali dengan itu insya Allah akan kabulkan. Kalau kita tidak mau berarti kita orang lain di mulut, lain di hati. Saya kira itu aja. Artinya konsistensi itu yang diperlukan oleh itu sangat diperlukan. Kemudian Riau ini ke depan. Bu Ade ini sebenarnya dalam RPJMD, kalau saya tidak salah juga sudah ada beberapa item program yang sudah mengarah kepada visi Riau 2020. Bisa dijelaskan seberapa besar porsi atau persentase anggaran untuk mungkin yang mengarah pada tujuan kita visi Riau 2020 menjadikan Riau sebagai pusat budaya Melayu se-Asia Tenggara? Jadi dari RPJMD yang disahkan di tahun 2014 kemarin, RPJMD Provinsi Riau tahun 2014-2019, saya mempelajarinya Pak, bahwa arah kebijakan tahun pertama itu pada peningkatan pelayanan umum, perbaikan kemudian infrastruktur dan segala macam. Memang belum ada fokus dan konsentrasi terhadap pengembangan pariwisata dan budaya. Nah, benar kata Pak Zaili bahwa ketika kita ingin menjadikan pariwisata dan budaya ini sebuah kebijakan, tentu harus diikuti dengan salah satu tadi saya sampaikan bahwa revisi RPJMD. Sekarang kita konsentrasi pada pariwisata. Apa yang harus kita lakukan? Pembangunan infrastruktur, sarana prasarana harus mendukung pengembangan sektor pariwisata dan budaya. Pembangunan sektor sumber daya manusia melalui pendidikan harus mendukung pengembangan sektor budaya. Pembangunan kesehatan juga harus mendukung pengembangan sektor pariwisata dan budaya. Begitu juga pembangunan di bidang lain. Jadi pariwisata dan budaya harus menjadi konsentrasi. Di RPJMD 2014 dan 2019 itu belum menjadikan pariwisata dan budaya menjadi konsentrasi. Sehingga The Homeland of Melayu ini memang harus menjadi pekerjaan besar dari pemerintah. Jangan hanya menjadi tagline, tapi juga harus diikuti dengan kebijakan yang tertuang di dalam RPJMD. Karena disitulah memuat arah kebijakan, kemudian sasaran, kemudian tujuan, dan strategi. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau. Sehingga yang disampaikan Pak Zaili bahwa pemerintah Provinsi Riau harus konsisten, itu sudah tertuang di dalam sebuah rencana pembangunan jangka menengah. Sehingga pemerintah ke depannya ini akan menjadikan ini sebuah keberlanjutan. Jadi tidak terputus dia kalau sudah tertuang di dalam RPJMD Rencana Pembangunan Provinsi Riau. Artinya memang Bu Ade sendiri menyarankan agar jika ingin terwujudnya tagline tersebut, ini RPJMD ini memang harus ada revisi dulu, sangat dimungkinkan. Saya sudah
ketentuan membolehkan, saya sudah menyampaikan ini ketika itu dalam rapat LKPJ, Pak, laporan kinerja pemerintahan. Saya sudah sampaikan. Apakah RPJMD yang ada sekarang ini gubernur sudah confirm, sudah sangat nyaman dengan RPJMD ini. Kalau belum, dimungkinkan, sangat dimungkinkan. Karena apa? Dari RKPJ itu kita bisa lihat, Pak, kinerja lemah. Kemudian LPP sekarang masuk anggaran serapannya minim. Ya. Nah, ini sangat dimungkinkan untuk merevisi sehingga arah strategi, tujuan, dan kebijakan sasaran itu bisa cun dia dengan kemampuan dan kapasitas gubernur kita saat ini. Ya. Ini Bu Ade, ini berbicara mengenai mewujudkan Riau sebagai the homeland of Melayu, tentu perlu dukungan anggaran. Ya. Nah, tidak lama lagi DPRD Riau, kebetulan Bu Ade juga anggota Badan Anggaran DPRD Riau, akan membahas APBD perubahan dan juga APBD murni 2016. Akankah nantinya ini akan mengarahkan anggaran itu ke sektor yang tadi disampaikan, misalnya ada sektor pariwisata, budaya, dan kesenian seperti itu? Nah ini tadi Pak, kembali lagi ke RPJMD ini sebagai fondasi awal kita gitu. Kalau memang pemerintah sudah mengarahkan ke sana, tentunya harus RPJMD ini harus menjadi direvisi dulu, payung hukumnya ada dulu gitu loh. Nah, tidak direvisi tidak bisa juga. Iya, akan sulit nanti. Kita bicara pembangunan infrastruktur untuk menunjang pariwisata di daerah sana. Nah, ini masuk tidak dalam RPJMD. Nah, ini yang saya maksud, harus ada revisi dulu sebagai payung hukum ketika pemerintah ingin bicara anggaran ke depan untuk menunjang the homeland of Melayu itu. Saya kira ini kan kita kan bicara tentang Riau the homeland Melayu. Iya. Jadi ke depannya, karena pedoman kita satu-satunya untuk melaksanakan suatu kegiatan pembangunan, pedoman kita kan ini. Iya, Ini boleh. Ini suhu kita nih kalau saya sebut ini kan. Nah, kalau kita konsisten dengan ikon yang dimunculkan yang baru-baru ini Riau sebagai pusat kebudayaan baru itu, the homeland of Melayu, maka ini harus direvisi dulu. Ya. Nah, tetapi sebelum merevisi ini ada 3 langkah yang harus diambil. Kalau tidak akan jalan. Pertama, mindset dulu. Ya. Mindset manusianya. Manusianya satukan pemikiran manusia, apakah birokrat, apakah legislatif, atau masyarakatnya sendiri. Ya. Apakah kita mau masyarakat malu kita seperti ini? Itu dulu. Baru kita revisi ini. Kemudian mindset yang keduanya sumber daya alam. Iya. Sumber daya alam kita arahkan kemana? Masa keluar slogan-slogan dari orang Riau sendiri loh. Riau negara minyak, di atas minyak, di bawah minyak. Tapi orang Melayu berenang di lautan minyak. Minyak daripada orang lain. Nah, ini akibat tidak konsisten kita. Mindset sumber daya alam dulu. Kemudian mindset sumber daya buatan. Infrastrukturnya yang untuk menunjang kegiatan-kegiatan mulai dari merevisi ini sampai mewujudkan nanti. Tapi yang terpenting betul di antara 3 itu, dari 3 sumber ini kekuatan utama adalah sumber daya manusia. Kalau kita satu pakat, kalau kita satu hati, kalau kita satu nasib, bak kata pepatah orang sebelah, cacio bak ayam seranting masih maju semua tuh. Tapi nanti legislatif lain, eksekutif lain, masyarakat beda pula. Nah, ini bikin kacau. Artinya masih ada perbedaan persepsi antara beberapa lembaga gitu, Pak. Iya, sehingga memang ini tidak bisa satu. Kita satukan dulu. Diwujudkan. Mindset manusianya dulu. Saya kira arahnya ke sana. Kalau Anda melihat selain pemikiran yang berbeda, apakah memang tidak ada niat yang serius begitu sehingga ini sulit diwujudkan? Saya kira niat itu kan tidak bisa kita baca. Niat itu kan mulai dari sini. Sekarang mulailah. Nah, kan Bu Ade, apa niat dia untuk mau mewakili kita? Kan itu kembalikan, kita kan tidak tahu. Kadang-kadang ya mohon Allah, kita manusianya kan manusia yang dibekali dengan akal, nafsu dan hati. Karena dia mau, dia sampaikan yang baik-baik. Tapi telah terlaksana nanti apa? Nah, itu yang betul-betul kita perhatikan dulu. Apa tujuan saya mau mencalonkan diri jadi gubernur? Apa tujuan saya? Yang saya ungkapkan yang manis-manis. Tapi apa yang terkandung dalam belum tahu kan? Nah, ini yang saya maksud dengan mindset semuanya. Ini apakah ada satu cita-cita? Apakah ada satu harapan? Ya, kalau saya ungkapkan dalam satu slogan itu sekalian tidak berlebihan. Tapi apakah dalam? Jadi menurut saya ini, marilah sama-sama kita orang Melayu. Melayu adalah rumah kita, ya kan? Makanya pernah saya bilang, kalau rumah kita tidak akan ada satu orang pun yang mau mengotori rumahnya sendiri. Maunya rumahnya itu maju, maunya rumahnya itu cantik, maunya rumahnya bagus. Nah, ini sejalan antara ucapan dengan tindakannya.
Kalau hanya kehendak legislatif saja, saya kira jauh panggang daripada itu. Maunya legislatif, eksekutif bersatu, didukung oleh masyarakat. Jalan itu. Pak Zili, idealnya seperti apa porsi anggaran APBD Riau untuk mendukung atau mewujudkan cita-cita ini? Berapa persentase APBD? Kalau persentasenya dalam teori development country, ya kan, ini anggaran pembangunan itu biasanya jauh lebih besar daripada anggaran rutin. Ya, bahkan untuk Riau ini saya kategorinya masih 70-30. 70 untuk pembangunan, 30 untuk rutin. Sekarang apa lihat? 50-50 kan? Nah, kapan kita mau membangun? Dia anggaran pembangunan itu antara anggaran pembangunan dan anggaran rutin itu dia nanti berbanding terbalik ketika daerahnya sudah maju. Baru nanti 70% untuk rutin, 30% untuk pembangunan. Sekarang terbalik. Nah, itu yang membedakan kita. Kadang-kadang kita sering rujuk ya, karena mungkin saya studi di sana, mungkin saya banyak pengalaman di sana. Ingat, 30 tahun yang lalu itu orang Malaysia berlomba-lomba sekolah ke Indonesia. Kan kita lihat. Nah, sekarang terbalik. Tapi apa? Karena mereka itu konsisten. Ya, tahun 70 saja anggaran pendidikan mereka itu sudah mencapai 30%. Kita baru 20%. Itu pun tidak murni untuk pendidikan. Masuklah untuk infrastruktur juga. Nah, ini yang saya maksudkan. Jadi kalau kita bersatu padu, kan maju nanti. Baik. Ya, saya kira arahnya ke sana. Nanti kita kembali setelah jeda berikut akan berbicara mengenai harapan-harapan kita ke depan agar memang ini bisa diwujudkan di Provinsi Riau begitu. Dan saudara tetaplah bersama kami di Detak Riau Pagi.